Hai sahabat pendidikan sekalian, bertemu kembali di dalam Metanarasi Talk edisi spesial Natal dan Tahun Baru. Bersama saya Linda Caroline, Koordinator Metanarasi Pendidikan. Kali ini kami menyajikan kilas balik dunia pendidikan di masa pandemi di tahun 2020. Apa yang terjadi di awal pandemi? Tentunya kita ingat bahwa sekolah-sekolah harus meliburkan diri demi mencegahnya penyebaran COVID-19 di bulan Maret 2020. Bahkan ada sekolah yang tidak bisa melanjutkan pembelajaran secara efektif. Namun sebagian sekolah lainnya berjuang untuk menghadirkan pembelajaran secara daring atau online. Ada juga perjuangan guru-guru yang harus mengantarkan materi ke rumah siswa yang tidak bisa daring dan juga guru sekolah minggu tentunya. Kemudian gereja mulai belajar untuk menghadirkan ibadah, persekutuan, sekolah minggu secara daring. Ada banyak keluhan juga mengenai pemborosan kuota, baik bagi siswa, jemaat, orang tua, guru, dan yang lain-lainnya. Tak terkecuali para orang tua yang mengeluh karena harus mendampingi anaknya belajar secara online di rumah. Namun di tengah hiruk-pikuk adaptasi di awal pandemi, kita juga mengalami perubahan positif. Apa saja itu? Bagi orang tua, tentunya para orang tua dikembalikan kepada peranan yang seharusnya untuk mendampingi pendidikan anak, bukan sekedar pengawas bagi kinerja sekolah. Kemudian terbangunnya kerjasama antara para guru dan juga guru sekolah minggu dengan orang tua yang semakin intensif. Bagi guru dan sekolah, tentunya mereka boleh semakin canggih di dalam memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajaran dan juga ke dalam manajemen sekolah, sehingga pembelajaran dan manajemen sekolah bisa lebih efektif bagi guru yang mengajar di sekolah, di rumah, dan bagi siswa yang belajar di rumah. Juga ada perbaikan kurikulum yang tidak hanya membuat siswa kenyang akan materi. Dan yang terakhir bagi gereja dan sekolah minggu, mulai berkembangnya sekolah minggu dan pemuritan secara daring. Kemudian adanya penjangkauan secara besar-besaran bagi murid sekolah minggu dan juga jemaat yang sudah lama tidak aktif dengan memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan gereja yang awalnya harus terhenti justru menjadi cara untuk memfokuskan pemuritan di gereja. Kita perlu mengucap syukur karena Tuhan sudah memampukan para pendidik, baik guru di sekolah, guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan, para mentor pemuritan, dan juga para aktivis pendidikan yang lainnya untuk tetap berkarya di tengah pandemi. Ini merupakan suatu hadiah yang indah dari Tuhan karena kita tetap bisa berkarya di tengah masa yang sulit. Kedepannya masih akan ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Mulai dari kebosanan yang meningkat karena kegiatan daring yang terus-menerus. Kemudian tingkat PHK yang tinggi dan ini pasti mempengaruhi orang tua murid kita, bisa jadi hingga jemaat di gereja. Dan tentunya hal-hal ini memicu peningkatan stres dan juga ketidakmampuan untuk beradaptasi. Tetapi masih ada hal-hal yang dapat kita lakukan. Memohon atau meminta berharap supaya pandemi segera berakhir memang hal yang sangat penting. Tetapi mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi yang tidak menentu jauh lebih penting lagi. Kita perlu belajar untuk menghadirkan pembelajaran yang meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian kita juga perlu belajar untuk menyentuh dan memperhatikan setiap pribadi siswa dan jemaat dalam jarak yang jauh. Kita juga bisa menghadirkan persekutuan daring yang menginspirasi namun menghemat kuota. Nah, ada hal-hal yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga untuk meningkatkan ikatan di dalam keluarga. Kita juga perlu bergandengan tangan semakin erat, para guru, para siswa, murid, orang tua, jemaat di gereja, hamba-hamba Tuhan, para mentor pemuritan, pelayan-pelayan aktif di gereja. Kita perlu bersama-sama bergandengan tangan supaya kita bisa melewati masa yang tidak menentu ke depannya dengan lebih baik, dengan kerjasama yang semakin baik. Kita juga harus menyusun
strategi, langkah-langkah, dan rencana tujuan dalam hidup kita supaya kita bisa menghadapi situasi yang tidak menentu di depannya. Tidak perlu menunggu hal yang baik terjadi. Kemudian yang paling penting kita perlu mengikuti informasi secara teratur. Karena dengan mengetahui informasi lebih dulu kita bisa menyusun langkah ke depan dengan lebih baik. Akhirnya, metanarasi pendidikan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi sahabat pendidikan sekalian. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan damai Natal bagi setiap kita. Dan Tuhan akan membukakan banyak kesempatan bagi langkah-langkah kita ke depan di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati.